Games Plus Arcade tersedia hanya di RCTI Plus Super App. Mainkan sekarang. Sekarang dia nakut membuat laporan tentang saya apa? Yang merasa diancam dan dihajar tuh saya. Udah kelewatan, nggak pernah ada orang menyalahkan saya. Iya, saya kesini menemui wartawan daripada nyariin saya jauh-jauh, mending saya kesini gitu. Mungkin kalian ada yang mau menanyakan sesuatu sama saya. Sos. Tapi tadi sempat ketemu penyidik nggak sih mungkin untuk terkait dengan Sempat, dan saya besok Jumat mau diperiksa jam 1. Mungkin yang duluan adalah lawyer kantor kita, Rizaldi. Kemudian baru saya. Kalau muat besok, kalau nggak saya lanjut berikut. Yang jelas hari ini sudah menyampaikan bukti bentuk flash disk. Nah, kemudian transkrip daripada pernyataan-pernyataan apa. Ungkapan satu untuk Densu itu adalah gue Makassar, lu Bugis, mana cabut pedangmu, mana burungmu, cabut pedangmu, itu aja. Simple kok kita untuk menafsirkan. Dan dia betul-betul datangin rumah kita, dan sekarang dia nakut membuat laporan tentang saya apa? Yang merasa diancam dan dihajar tuh saya. Udah kelewatan, nggak pernah ada orang menyalahkan saya. Hampir seluruh orang bilang, "Hei, sombong sekali orang datang ke rumah kamu tuh." Ya, terlalu keterlaluan. Orang zaman tak lewa-lewa. Kelewatan, ya, gitu. Nah, masalah lawyernya nggak ada, bukan masalah cepat. Polres Jakarta Selatan juga cepat. Saya yakin Polres Jakarta Selatan lebih cepat daripada Polda. Karena apa? Karena saya pihak yang didatangin, yang diancam itu saya. Yang ditantangin itu saya. Kalau saya hanya mengatakan hajar itu hukum jamin rakyat, hajar itu adalah kalau dia melakukan atau menghina saya baru saya hajar. Jadi nggak ada kaitannya orang baik-baik diam, kemudian saya hajar, tidak ada. Jadi jangan baper, kelihatan kok. Mulai dari istrinya bilang, ayo kekerasan, kalau mau fisik, mau apa, yang mancing-mancing mau berantem itu mereka. Nah, justru saya menanggapi dengan cara yang cool. Dan kelihatan kan bagaimana saya menyambut tamu waktu di dalam rumah saya di Kemang lalu. Nah, kalaupun ada juga yang pernah melaporkan mencabut, sampai sekarang saya belum mencabut laporan terhadap polisi. Jadi dia nggak perlu lagi memancing-mancing bahwa saya mau menakut-nakutin orang. Tidak, ini akibat perbuatanmu. Yang justru yang datang kan yang sebenarnya yang bahaya loh. Kita didatangin cuman bahasanya dibalik, kau mau hajar saya, hajar. Itu keterlaluan. Terlalu hebat kau bisa masuk dalam rumah saya dengan alasan bawa kamera. Saya ingin dihajar, masuk di rumah. Kalau memang nggak hajar, lu di luar aja. Ini lu masuk ke dalam rumah gue, terus lu bilang lu mau hajar gue. Habis di luar lu bilang apa? Cabut pedang. Menurut gue inilah cara-cara yang menurut saya harus ditindak dengan hukum. Ya. Dan sekarang memuji lawyernya seolah-olah cepat. Ya, bukan masalah cepat. Lu terangkan, lu lapori gue pasal berapa? Apa yang diancam? Ya. Apa yang diancam gitu. Jangan bikin-bikin seolah-olah gue salah. Ya jelas sudah kelewatan banget, rumah gue didatangin, lu nantangin semua, melibatkan suku. Kemudian lu bilang lagi gue ngancam lu lagi, kan terbalik gitu. Baru diputar-putar balik, wah Farhad hebat, merasa hebat, menggunakan segala cara, terbalik kali. Kamu yang mencari gara-gara dan tidak henti-hentinya mengganggu saya. Tapi di dalam tadi ada statement dari penyidik nggak Bang? Mungkin soal untuk agenda besok Bang. Ya kan laporan ini sebelum diterima kan kita diskusi dulu, kan ada somasi dulu. Jadi menurut saya ya wajar-wajar aja, dan nanti kita lihat. Saya nggak mau yang panjang-panjang deh, pokoknya seperti itu. Persiapan buat datang agenda pemeriksaan besok Bang? Hah? Persiapan Abang untuk besok gimana? Ya saya mencari jam-jam di mana wartawan nggak ada biar nggak terlalu heboh gitu. Karena kalau heboh nanti dibilang saya bawa wartawan. Emang ntar saya bawa wartawan, ayo pukul saya, pakai wartawan aja nggak ada yang mukul, betul nggak? Kalau ada wartawan nggak ada saksi yang mukul ya gitu. Artinya besok udah siap Bang datang ke Polres untuk Ya pasti harus siap lah. Kan ada hal khusus lain juga Bang mungkin yang dipersiapkan? Bawa bukti baru mungkin? Bawa bukti baru? Mungkin. Bukti apa yang mau dibawa? Nggak ada, buktinya itu aja gitu. Pokoknya buktinya
mulai mereka live, guys, gue mau dihajar, gue datangin, gue samperin, ini laki-laki, Selina Pace. Mulai bukti itulah kita lihat gitu. Ini teman-teman saya semua pada, aduh kok digituin gitu, lawyer-lawyer. Buktinya sekarang kan dia udah pakai lawyer juga. Nggak menggunakan cara-cara yang premanisme dan persekusi kan. Ya kan baru menyadari hal itu gitu. Kalau saya kan dari awal kan, udahlah kan saya kan yang dibilangin tai kan. Hanya dia mau plesetin tai itu hebat aja kan, terbalik-balik. Lagian kan saya juga kalau jika seandainya dia berani ke rumah saya masuk, injak dengan kasar dan kata-kata, tapi memang di rumah juga ngomong kau itu aja kan. Itu yang bikin saya pusing gitu. Kalau Bang Des mengajak damai gimana Bang? Saya nggak lihat dia mau ngajak damai kok sampai saat ini. Selalu dia bilang ini bukan urusan suku, ini urusan antara saya dan Farhad. Jadi saya bukan urusan sama Denny sekarang dengan hukum. Ya. Mau dia pakai lawyer 1000 juga atau lawyer mana juga nggak ada masalah bagi saya. Yang jelas tidak mungkin tidak ada asap kalau nggak ada api ya, gitu. Gimana aja, lu ke rumah gue kaki lu gini, ngapain? Emang rumah gue diinjak-injak gitu? Hebat lu nginjak rumah gue Den, hah? Hebat. Kalau hebat lu nginjak rumah gue ya, terus ngapain gitu? Yang gak enak banget rumah kita diinjak-injak gini. Terus emang gitu, langsung jadi berubah. Lu bisa makan besi, bisa makan apa? Bisa nginjak apa? Bisa terbang kan? Kamu nggak juga kan? Nggak juga gitu. Oke. Sekarang terkait sama kondisi Agus sendiri, mungkin seperti apa sih? Agus kan rencana operasi hari Senin, Minggu. Dan ini nih gini, banyak pengecara yang gini nih. Pengecara-pengecara yang nggak jelas-jelas. Ada yang rambutnya kuning, pakai kacamata siang malam. Ada juga pengecara yang, oknum pengecara yang kerjanya itu selalu menggugat Kapolri. Kapolri digugat, guys. Padahal nggak ngerti apa-apa gitu. Kapolri digugat. Terus dipakai sama mereka ya. Kapolri digugat sama dia 1 triliun. Nah kemudian mereka ini cuman memberi komentar, menyudutkan Agus, memuji Novi. Berharap dipakai, nggak dipakai sama sekarang. Lawyer yang sudah menghubungi saya cuma 3 orang aja. Dari kantor Brian Prananda ya. Praneda, itu. Siapa? Dan saya sudah berkomunikasi. Tidak melibatkan lawyer-lawyer yang unyu-unyu. Tidak melibatkan lawyer-lawyer konten. Tidak melibatkan lawyer-lawyer yang mantan narapidana. Ya, jadi mereka aja, gua hitung yang datang nanti minggu depan. Mereka sudah mau baikan dan menjamin bahwa mulai saat ini Novi tidak akan membiarkan orang membuli Agus. Novi akan mencegah orang membuli Agus dan fokus pada kesehatan Agus. Yang 3 itu siapa aja? Kalau aja, Bang? ya 3 yang di kantornya Brian, nggak ada yang lain. Ya inisial. Saya nggak mau dengar ring 1, ring 2, ring 3. Cuman 3 orang yang ngirim surat. Kecuali mereka prank aku baru percaya. Suratnya lebih Tapi kepada- namanya yang bermasalah dengan saya, yang saya laporin di sini nggak usah jauh-jauh. Jauh-jauh, ya. Yang asbun-asbun jauh-jauh. Minggir. Agus melewat. Jangan diganggu, oke? Isi suratnya lebih ke apa Bang? Damai kah? Isi suratnya adalah Dari 3 orang. ada 2 alternatif. Pertama, uang di yayasan, kemudian setelah selesai sehat Agus, diserahkan sepenuhnya untuk kepentingan dan keperluan Agus. Kedua, oleh pihak ketiga. Dan jika selesai diserahkan kepentingan. Dan itu dijamin oleh Brian, udah ngomong ke saya. Jadi, masyarakat harap tenang, gak usah lagi takut, tidak ada yang ribut. Yang bikin heboh ini nih kurcaci-kurcaci yang nggak jelas, ya. Yang menggambarkan yang manyun, yang ngejelekin Agus, memprovokasi, yang jelekin aku, yang mau lapor-lapor aku, yang nggak nyambung gitu, ya. Nah inilah orang-orang yang menurut saya
tidak belajar kode etik lawyer. Giliran saya serang dikit langsung baper. Langsung kayak orang apa ya gitu. Bang, kira-kira dari Pak Agus sendiri lebih setuju opsi yang mana yang tadi ditawarkan Bang Brian? Kalau kita, Kira-kira. menurut saya Diskusi. begitu saya dapat surat dari Brian itu langsung saya sambut. Nah ini baru namanya saya sambut baik gitu. Nah, gara-gara dia udah memuliakan Agus, saya nggak mungkin menjelekkan dia. Ayo sini mari kita sambut. Nah, sementara perjalanan menuju ke sana, kita ke dinas sosial. Di dinas sosial, kalau mau dicari masalah kena semua. Densu kena, Novi kena. Karena mereka nggak punya izin untuk menggalang donasi. Dan Agus tidak kena. Kenapa? Karena Agus adalah orang yang menerima charity. Charity-nya ini adalah amal sumbangan sukarela. Bukan melalui yayasan uangnya, tapi melalui nomor rekening yang sumbangkan seikhlasnya dari Denny Sumargo. Bang, artinya tadi surat dari Bang Brian Yus. masih dibahas sama Pak Agus ya, Bang? Maksudnya opsi, kan ada dua opsi tadi. Ya, Dan nanti kami yang undang, kami tuan rumah. Yang kita undang itu adalah lawyer-lawyer yang nggak jorok-jorok ya, yang bersih dan berpikiran sehat dan berakal sehat. Tapi lawyer-lawyer yang bangun tidur, yang cuman punya kantor pengacara tapi tidak ngerti aturan pengacara, kita nggak undang. Bentar. Halo? Iya, lagi wawancara saya nih. Jangan nelpon kalau saya nggak telepon. Bang, mungkin boleh sedikit menanggapi abang dilaporkan ke Dia ngelaporin apa? Kamu jangan nanya-nanya, lapor apa? dugaannya Dugaan apa? Kode etik. Kode etik apa? Mencabut ini bang izin abang sebagai pengacara. Iya, kamu jelas dulu kalau bertanya sama saya gitu. Jangan dibodoh-bodohin sama orang gitu. Nanti dia bilang ada yang mau melamar Farhad, bang, ada yang mau melamar Farhad, bang, ada yang mau nyium pikirannya Farhad, itu ngapain? Kamu lihat kalau orang yang semua orang kalian wawancarai, lihat juga kapasitas, kompetensi orang itu sebagai apa. Kalau cuman lawyer-lawyer yang menggugat Kapolri, menggugat ini, jangan dihebohin, kasihan kalian punya TV nanti, nggak ada yang nonton. Kemudian